Setiap pertengahan shift itu kan kalau namanya cat kayak begitu pakai thinner. Terus ada juga cat bekas, cat sisa itu gua kumpulin tiap pertengahan shift antara setengah 3 nyampe jam 3 itu harus gua buang. Dibuangnya itu ke belakang gedung pabrik. Nah di belakang gedung pabrik ini sebelah sananya tadinya gua nggak tahu itu tempat apa. Yang jelas, lu tau nggak yang pohon-pohon bambu yang buat hiasan yang kecil-kecil itu? Tahu yang kecil. Nah sepanjang belakang pabrik, yang tanah sebelah sononya dihalangin sama pohon bambu-bambu kecil itu, rapet. Jadi kayak pagar, ngebentuk pagar. Nah gue lagi ke situ ngedorong kan, pakai troli bawa si thinner bekas itu mau gue buang. Sama kayak yang waktu di Cilengsi, gue pakai headset posisinya. Begitu gue mau masukin, pertama ketawa doang, ada yang ketawa. Pikir gue masih di radio, masih di. Cuman waktu itu yang gue ngehnya itu, gue nggak lagi denger radio, lagi muter kaset Nirvana yang Smell Like Teen Spirit itu kan kenceng banget kan, itu musiknya. Kok ada yang ketawa, kata gue kan. Mungkin udahlah, gue nggak mikir panjang. Nah, gue lagi masukin ke drum kan, ke drum gede gitu si Tinan. Nangis lagi. Itu masih lagu Nirvana, lagu grang, lagu kenceng kan. Gue lepas nggak ada, gue pakai nggak ada juga, gue itu. Nah, ada lagi, gue lepas lagi, ada dong. Wah, gue bilang nggak bener. Begitu gue ngebalik, Kak, itu belakang gue. Ada, antara ada dan tidak. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia ya. Hari ini di adat, antara ada dan tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor, yang mana di sini aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan lagi sama Kak Fajar. Halo Kak. Kemarin Kak Fajar udah cerita tentang pengalaman masa kecilnya ya Kak. Yeah. Terus sampai SMA sih, yaitu di rumah sendiri, di perumahan di Bandung. Terus ada juga di rumah kakek ya Kak, yang mendapatkan gangguan-gangguan horor tuh. Nah setelah lulus SMA, berarti kakak udah masuk ke dunia dewasa nih. Selama di dunia dewasa juga ternyata Kak Fajar, bahkan sampai sekarang, itu malah bersinggungan sama hal-hal horor itu ya Kak. Berarti hari ini mau cerita soal tentang itu ya? Tentang di dunia kerja. Oke. Tanpa lama-lama ya, langsung aja deh kita dengerin gimana cerita Kak Fajar yang ternyata waktu dia udah masuk dunia kerja juga mengalami hal-hal horor. Silahkan Kak diceritakan. Oke, untuk yang sekarang pengalaman horor waktu di tempat kerja ya. Iya. Sebenarnya nggak satu tempat kerja, tapi beberapa. Ntar yang diceritain yang 3 aja yang ingat, soalnya yang lain udah lupa. Jadi kebanyakan gimana ya? Ya udah, ya kalau misalkan yang kayak begitu-begitu udah masa bodoh lah. Cuman yang ingat itu di 3 tempat, termasuk yang sekarang nih, masih sampai sekarang. Nah yang pertama itu pas awal-awal mula kerja, itu di tahun 2005. Saya kerja di daerah Cilengsi, dia perusahaan tekstil. Jadi produksinya kain, cuman kain keras gitu yang buat daleman kerah, yang buat tisu makan gitu, yang kayak begitu. Nah waktu itu kan sistemnya tetap ya di mana-mana dikontrak dulu. Nah waktu gue masuk tuh kontrak 6 bulan. Cuman pada kenyataannya hanya 3 bulan bertahannya. Ya karena itu awalnya. Jadi pas masuk awal bulan pertama, bulan kedua itu masih training. Kita masuk pagi terus nih. Gak ada ngalamin ngerasain malam di pabrik itu kayak gimana, gak ada. Begitu masuk bulan ketiga, mulailah dimasukin ke shift. Jadi di situ ada 3 shift, pagi, malam, siang. Nah pergantiannya itu 2 hari sekali, 2 hari malam, terus 1 hari libur, 2 hari pagi, 1 hari libur, kayak begitu. Waktu masuk shift pagi biasa aja, shift siang biasa aja. Nah pas begitu shift malam nih, awalnya gini nih, jadi di tempat kerja itu gua kan megang 1 mesin tapi panjang. Jadi 1 mesin itu panjangnya kurang lebih 100 sampai 150 meter, dipegang sama 3 orang. Yang satu di bagian ujung dia masukin bahan baku, terus ada yang di tengah bagian ngasih chemicalnya gitu, sama yang di depan itu bagian finishingnya.
Nah waktu itu gue ditaruh di bagian tengah nih yang ngasih chemical. Nah posisinya itu, jadi ini mesin yang di ujung finishing sebelah sini, ujung bahan baku sebelah sini, ini depannya. Nah gue di belakang sendiri, bagian chemical itu. Pas masuk malam, hari pertama kerja, awalnya sih biasa aja ya. Kita masuk jam 11, pulang jam 7 pagi. Nah begitu masuk di tengah malam lewat lah, entah itu jam berapa. Jadi di atas mesin itu kan ada lampu ya, lampu neon. Lampu TL, banyak, ada kurang lebih 5-8. Cuman dia ngebentuknya itu kayak, jadi si lampu panjang disangga sama besi panjang. Jadi besi itu dikaitin, dicantolin ke atas besi atap pabrik, baru si lampu TL. Jadi bentuknya kayak ayunan kayu gimana sih, kayak begitu. Nah di atas jam 12 tuh mulai dia goyang-goyang. Jadi goyang-goyang udah kayak ada yang ngayun. Awalnya sih gue ngeliat mungkin angin gitu ya, dicuekin aja sambil kerja kan, kerja sendiri juga. Dilihat lama-lama tetap masih goyang, tapi yang lain enggak nih. Akhirnya kan mulai, wah nggak beres gitu kan. Cuman malam itu cuman gitu aja, goyang-goyang, terus sesekali diem. Jadi ulah kita diemin aja. Begitu malam kedua sama gitu lagi. Nah kebetulan malam kedua ini karena produksinya sedikit, jadi kerja cuman sebentar, kebanyakan duduknya. Nah itu dikasih tempat duduk itu kebetulan atasnya itu lampu yang itu dia goyang-goyang lagi, perhatiin begini kan, itu entah halusinasi karena kecapean entah gimana, yang jelas sambil nahan ngantuk goyang lama-lama kelihatan, jadi pelan-pelan kok kelihatannya, dari kosong ada ngewujud ya wujud lah putih cewek gitu, rambut panjang. Udah dari situ udah ngeliat kayak begitu langsung yang tadinya ngantuk juga jadi melotot kan, kaget, lari ke depan. Udah kerjaan dia tinggalin aja, orang emang mesin tinggal jalan otomatis. Nyampe depan, nah si senior ini tadinya kan orang lama di situ kan, saya masuk gantiin dia. Nah dia dipindah ke mesin lain. Nah dia yang ngajarin gue di situ tuh. Nah dia ngeliat kali gue lari kan, nyamperin lah dia. Gue lagi ngerokok, dia nyamperin, lu ngeliat apaan katanya. Tadinya nggak ngomong, enggak ngeliat apa-apa bang, udah bilang aja katanya lu ngeliat apaan, ceritain lah. Nggak tahu bang, gua nggak tahu halu, nggak tahu gimana, ceritain gini. Cewek ya, iya gue bilang gitu. Kayak Kunti gitu ya, iya kali Kunti, gua nggak tahu dah, pokoknya cewek gitu kan. Hanya barulah dia cerita, sebenarnya gue seneng, dia bilang kan, gue diganti dari situ. Jadi dari mesin itu, yang mesin panjang itu mesin utama ya. Sisanya mesin rolling doang gitu, buat ngegulung benangnya itu. Nah mesin utama tuh ada 2. Jadi yang kalau yang ini aman nih. Jadi yang senior gue tuh dipindah ke sini. Nah gue di sini. Gue udah lama katanya pengen dipindah ke sono, katanya daripada di sini, kata dia. Emang kenapa? Jadi intinya dia sering diganggu. Cuman dia ceritain satu yang paling serem katanya. Jadi kalau pandangan dia sama gue sebenarnya sama. Gue pun sama. Gue lebih baik ngelihat setan daripada ngurusin orang kesurupan. Menurut gue paling serem kalau orang udah kesurupan. Ini yang paling serem katanya. Jadi waktu itu malam, bukan shift malam sih, shift siang kan berarti pulang malam. Pas mau waktu isya katanya. Kan di pabrik itu kebanyakan cowok ya, di bagian produksi itu cowok. Cuman ada cewek beberapa di packing, bagian packing dia. Gedungnya terpisah. Tapi musola itu adanya di gedung produksi. Jadi otomatis si cewek juga kalau mau sholat masuk ke gedung produksi dong. Nah waktu itu ada satu cewek mau sholat isya katanya gitu. Kondisi lagi hamil 6 atau 7 bulanan lah. Nah posisi tempat kerja yang chemical itu tegak lurus sama musola. Jadi kita kalau mau ke musola itu kelihatan tempat kerja yang orang chemical yang di mesin yang ini. Begitu si cewek itu mau masuk katanya ke musola, dia ngelirik dulu katanya ke arah gua. Kata si senior gua nih yang cerita, ngelirik ke arah gua. Dia ngelambain tangan gitu, ngedadah-dadah gitu. Pikir senior gue ke dia gitu, dia juga balas kan, ngambilin tangan. Nah nggak lama nyamperin, ditungguin kan, itu mau ngapain gitu nyamperin, kali mau ngomong apa. Ternyata begitu udah nyampe depan senior, dilewat senior gue nih. Oh berarti bukan buat senior. Bukan, jadi si cewek itu langsung bablas ke belakang. Akhirnya kan didiemin kan, maksudnya kan dia juga lagi fokus kerja juga kan. Udah diemin aja lah. Lama ada kurang lebih 1 jam gak keluar lagi. Nah di belakang itu tumpukan drum kosong bekas bahan-bahan chemicalnya lah. Ditaruh di belakang drum kosongnya itu. Di balik drum kosong itu ada kamar mandi, ada 4, ada pada depan.
Dan itu namanya kamar mandi di pabrik kayak begitu ya, apalagi tahun-tahun segitu ya nggak kerawat, udah gelap iya, becek iya gitu. 1 jam gak balik, katanya disamperin lah sama dia kan ke belakang. Itu nggak taunya si cewek itu lagi duduk di bawah gitu di lantai sambil nyender ke drum kosong. Nah depan dia nih ada kubangan air, sambil mainin kubangan air begini, rambut udah acak-acakan. Terus dicolek kan, teh kenapa gitu. Dia cuma ngeliat kayak begini sambil ketawa gigik. Lari lah katanya dia ke depan, rame lah itu di situ katanya, sampai akhirnya si CEO-nya juga yang punya perusahaan juga datang ke situ. Akhirnya kan gue ngedenger kayak begitu, wah suwe emang, gue nggak mau nih kerja di situ. Hari itu juga tuh gue datengin atasan gue, bos gue minta di depan, gue minta pindah ke depan. Emang kenapa bodoh kata gue, lu nggak pindahin gue ke depan gue berhenti kerja gitu. Akhirnya dipindahin bener gue ke depan kak. Gue pindahin ke depan, yang situ senior lagi orang lama, gue nggak tahu lah, nggak kenal dari shift mana, taruh lagi di situ. Di depan aman lah nih gue kan, aman sekitar itu udah berjalan 2 minggu gue di depan. Yang 1 malam, karena kebiasaan gue waktu di rumah almarhum kakek gue sering dengar suara-suara nggak jelas, jadinya gue kalau kemana-mana udah kebiasaan pakai Walkman. Dan kalau dulu itu kan pakai Walkman berasa keren banget, padahal mau gede-gede gaban itunya ya. Jadi kalau kemana-mana gue pakai Walkman aja tuh, termasuk di tempat kerja. Kalau kerja malam kan nggak ada bos juga paling ada bos langsung kan, atasan langsung gitu. Jadi kalau pakai Walkman juga nggak bakalan dikomplain lah, nggak bakalan ngomel dia. Pakai Walkman lah gue kerja. Nah sambil nunggu kan itu gue di depan itu ada namanya bobin gitu ya. Jadi sambil nunggu si bobin, jadi nanti ada standarnya berapa meter kain yang digulung baru gue turunin kan. Sambil nunggu berapa meter gitu. Gue kan masih pakai Walkman, tapi gue nggak dengerin musik dari kaset. Gue kan masih pakai kaset pita. Yang gue puter radionya. Nah gue lagi dengerin radio, ada suara nangis nih awalnya. Pikir gue kan dari radio ya. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, acara radio itu intinya dalamnya acara radio itu nggak mungkin ada yang nangis gitu loh. Intinya kayak begitulah. Jadi acara radio yang gue dengerin itu kan cerita-cerita have fun kayak begitu. Lagu-lagunya pun lagu-lagu inilah, lagu-lagu ceria. Tapi ada suara nangis, gue lepas, kedengeran suara mesin kan. Gue pakai lagi, mungkin di radio, emang di radio kali, gue pikirin kayak begitu. Nah udah jadi kan, udah beres tuh, tinggal nurunin. Begitu mau gue turunin, kan dia pakai pengait ya. Jadi pakai pengait dimasukin ke ujung-ujung bobin begitu. Begitu bobin keangkat, nah tangan gue megang pengait, begitu keangkat tangan gue lepas otomatis tuh. Emang waktu itu kurang sih safety-nya kalau gue pikir-pikir lagi. Nah pas gue lagi masukin bobin kayak begitu, ini kan tempat gue kerja di sini belas jadinya open nih kak. Open, atasnya itu ada gimana ya kalau open bentukannya? Ya kotak lah, atasnya gitu ada space kan di atas itu. Begitu bobin gue masukin ke pengait, gue ngeliat ke atas, itu cewek yang kemarin ada di situ. Lagi berdiri yang di atas opennya itu. Otomatis gue kaget dong, seperti biasanya gue nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kaget ngeliat depan muka, cuman nggak jelas ya kalau untuk muka. Terus terang waktu itu gue nggak jelas, nggak tahu efek ngantuk. Yang waktu itu gue nggak taunya efek ngantuk karena halusinasi apa gimana. Yang jelas gue ngeliat bentukan jelas gitu cewek. Nyampe akhirnya gue ngepis, ini tangan gue lupa nih udah mulai naik si pengait, kejepit lah kan, si tangan kejepit. Gue nyampe dibawa ke rumah sakit, untungnya nggak apa-apa, cuman memar doang waktu itu. Akhirnya kan di situ nanyain kan si atasan gue, ini kenapa gitu awalnya, gue ceritain gini-gini. Mereka kan waktu nggak pada percaya dong, hal mistis. Nah dari situ cuma 3 bulan tuh di tempat itu gue berhenti ceritanya. Gue berhenti 2005 pertengahan tahun 2005 lah. Masuklah lagi gue nih kerja lagi di tempat lain. Ini tempat spare part motor. Spare part motor tapi yang bagian plastiknya kayak sayap, bodi gitu. Nah itu kan ada dua bagian ya, ada bagian pencetakannya sama bagian spraynya, bagian warnanya. Nah gue di bagian spray nih, di bagian pengecatannya. Waktu itu gue kerja malam, kerjaan gue ini nyiapin catnya. Jadi hari ini warna apa nih, warna hitam. Nah gue yang nyiapin catnya, ntar dianterin ke tukang spraynya gitu. Nah setiap akhir shift, setiap pertengahan shift, itu kan kalau namanya cat kayak begitu pakai thinner. Terus ada juga cat bekas, cat sisa, itu gue kumpulin tiap pertengahan shift antara 2:30 nyampe jam 3 itu harus gue buang. Dibuangnya itu ke belakang gedung pabrik.
Nah di belakang gedung pabrik ini sebelah sananya tadinya gue nggak tahu itu tempat apa. Yang jelas lu tau nggak yang pohon-pohon bambu yang buat hiasan yang kecil-kecil itu. Tahu yang kecil. Nah sepanjang belakang pabrik yang tanah sebelah sononya dihalangin sama pohon bambu-bambu kecil itu rapat. Jadi kayak pagar, ngebentuk pagar. Ya gue lagi ke situ ngedorong kan pakai troli bawa si thinner bekas itu mau gue buang. Sama kayak yang waktu di Cilengsi. Gue pakai headset posisinya. Begitu gue mau masukin, pertama ketawa doang, ada yang ketawa. Pikir gue masih di radio, masih di. Cuman waktu itu yang gue ngehnya itu, gue nggak lagi denger radio, lagi muter kaset Nirvana, yang Smell Like Teen Spirit itu kan kenceng banget kan, itu musiknya. Kok ada yang ketawa kata gue kan, mungkin udahlah gue nggak mikir panjang. Nah, gue lagi masukin ke drum gede gitu si Tina. Nangis lagi. Itu masih lagu Nirvana, lagu grang, lagu kenceng kan. Gua lepas nggak ada, gua pakai nggak ada juga, gue itu. Nah, ada lagi, gua lepas lagi ada dong. Wah, gue bilang nggak bener. Begitu gua ngebalik Kak, itu belakang gua cewek lagi gendong bayi kan kalau itu pakai putih-putih lah. Serem banget. Nih thinner belum selesai satu drum langsung gua lempar kan. Gua lempar gitu. Udah, gue lari, gue jalan lagi, nyampe ke dalam kan gue pucet. Semua orang tuh di dalam, teman-teman gue yang lagi pada kerja ngelihat. Karena gue gerabak-gerbuk semua barang gue tabrak. Akhirnya kan pada nyamperin, pada nanyain, sampai sempet stop sebentar produksi. Nah itu sampai akhirnya rame tadinya buang thinner ke belakang karena kejadian gue. Tapi pada bersyukur juga tuh anak-anak yang bagian bikin cat. Jadinya karena kejadian gue buang thinner itu di depan, jadi dipindahin tempatnya nggak ke belakang. Nah satu lagi kalau yang di tempat kerja yang ini, itu gue kalau istirahat kalau masuk malam kan gue suka ngopi sendiri ya. Jadi ada kayak lahan kosong gitu, nggak tahu itu mau dibikin apa. Kalau sekarang sih yang gue tahu dibikin parkiran motor. Kalau dulu lahan kosong. Nah kalau misalkan lagi istirahat, gue ngopi situ. Gue bikin kopi 1 gelas, gue bawa ke situ sambil ngerokok main HP. Nah gue masih inget betul tuh kopi baru 1 tegukan, baru 1 kali gue nyalain rokok, gue taruh sebelah. Gue main HP nggak lama lah. Waktu itu udah mau zaman BBM ya, lagi ngeliat-liat status BBM kayak begitulah. Udah selesai pas gue liat habis kan. Tuh kopi habis, tumpah kagak ya kan. Gue bukannya takut, kesel yang ada. Gue istirahat setengah jam, tempatnya jauh gitu kan jalannya. Gue mesti jalan balik lagi ngambil air kan, males juga gitu. Nah kalau di situ lumayan lama kerjanya dan gesekan horornya pun cuman sebentar karena setelah itu gue dikirim ke Jakarta. Jadi untuk nge-repair. Jadi barang ini kan barang ini dikirim ke Jakarta. Jadi di Jakarta itu kalau ada barang-barang yang emang reject, yang NG, kan mesti balik lagi. Daripada balik lagi, akhirnya gue dikirim di sana suruh nge-repair. Nah di nge-repair itu ya udah gue di dalam, di tempat orang banyak. Nah, itu aman tuh, nyampe sekitar 2 tahun lah kerja gue di situ. Nah dari situ barulah gue kerja di tempat yang sekarang nih. Oh berarti ini tempat ketiga sekarang. Okay. Nah di tempat yang sekarang ini alhamdulillah udah ada 12 tahunan lah. Wow. 12 tahunan. Nah yang bikin horornya itu sebenarnya di awal-awal masuk. Kalau untuk sekarang sih karena udah terbiasa ya. Jadi kalau ada sekelebat, ada suara-suara kayak begitu udah gue cuekin kalau untuk sekarang-sekarang. Namanya ya gue pikir mereka juga udah kenal lah sama gue gitu kan, orang udah lama kok gitu tinggal di situ, kerja di situ. Nah waktu pertama-tama nih dari awal masuk nih ya, sebenarnya awal masuk setelah semua tes psikotes, interview segala terakhir gue ditanya begini sama usernya, sama manajer departemen, kamu penakut nggak orangnya katanya kan. Awalnya gue nggak ngeh maksud penakut tuh apa gitu, maksudnya gimana Pak? Ya kamu penakut nggak orangnya gitu. Ya maksudnya penakut gimana? Gue masih bingung kan ya. Ini gue ke wawancara kerja kok ditanya penakut apa enggak gitu kan. Kamu katanya mau saya taruh di belakang. Kamu kalau sore nyampe pagi, ya kalau kerja shift 2, sore ke malam sendiri. Kalau kerja malam itu semalaman kamu sendiri katanya gitu. Saya nggak butuh orang penakut di belakang. Soalnya harus standby, nggak boleh kemana-mana. Kayaknya udahlah, gue ngomong argumen biasa pada sebenarnya mah gue juga mikir, serem apa enggak nih ya. Kelar gue diterima lah ceritanya kan. Diterima, langsung gue dibawa tuh ke tempat kerja gue. Nah itu ternyata tempat kerja gue tuh di belakang. Itu siang pun waktu itu orang nggak ada yang berani lewat loh ke situ.
Maksudnya kan dia ada tangki-tangki gede gitu, bak-bak gede, terus ada mixer-mixer gede. Ya ngelihat suasana wujud visualnya udah horor sebenarnya. Nah posisinya di belakang, terus kehalang tembok pabrik, di sininya kali. Nah seberang kalinya itu ada rumah gede banget. Itu gua nggak tahu tadinya rumah siapa, nggak taunya rumah kosong juga itu. Rumah gede banget. Nah sebelahnya itu bersebelahan sama pabrik yang udah kosong tapi udah nggak kepake. Astaga, serem banget. Iya kan? Pantesan gue bilang gue ditanya penakut apa enggak gitu. Nah satu tahun pertama nih kan gue nggak berani standby. Ini kalau atasan gue nonton maaf ya. Mohon dimaafkan. Satu tahun pertama gue nggak berani standby. Jadi gue kerja gue kan ngecek air pH-nya itu kan untuk nyelup benang itu pH-nya harus masuk spek kan antara 6,8 sampai 7,2. Gue cuma ngecek air, analisa kandungan mineralnya, selesai gue berangkat lagi ke depan ketemu teman-teman lagi gitu, kalau enggak di locker. Selama setahun kayak begitu terus tuh. Karena gue ngejaga takut nemu doang, takut ketemu doang gitu. Cuman ya emang udah harusnya begitu ya, akhirnya ketemu juga apes-apesnya. Jadi satu hari nih jadi waktu itu kan tiap per 2 jam sekali gue ngambil air ke dalam. Tahun 2010 ngambil air ke tempat produksi buat dianalisa di lab di tempat gue kerja. Tiap 2 jam sekali tuh. Ceritanya itu waktu itu masih sore sebenarnya, jam 7 malam gue lagi masuk siang. Gue ngambil air, nah dari keluar gue dari ruang produksi nih, lurus kurang lebih ada 100 meter itu ada sumur bor. Nah si sumur bor ini dulunya ada sejarahnya. Dia disebutnya sumur 4 deep well 4 disebutnya kan. Itu waktu dari tahun 2010 nyampe kurang lebih tahun berapa ya gue lupa. Pokoknya lumayan lama, itu nggak pernah ada lampunya. Katanya kalau dipasangin lampu seminggu mati, pasang baru seminggu mati gitu kan. Begitu gua tanya historinya gimana sih, ternyata ada yang meninggal di situ, meninggal di tempat. Jadi saat pengeboran si sumur itu, begitu udah selesai, kan untuk ngangkat pipa bornya ini pakai takel. Tahu kan takel yang bulat gede itu yang ada rantainya, nah pakai takel. Begitu udah kelar, si takel ini mau dicopotin, jatuh sendiri, niban lah pekerja yang di bawah. Aduh, itu pecah kepalanya. Takut banget. Meninggal di situ di tempat, katanya kan. Cuman waktu kejadian itu gue belum masuk ke situ, jadi ngedenger dari para senior aja. Dan itu si sumur itu beningnya itu sampai 1 tahun. Jadi kalau sumur bor itu kan biasanya satu sampai kadang ada yang sampai 7 hari dikuras dulu sampai bersih. Nah itu 1 tahun nggak bersih. Jadi terus saya dibuang tuh air. Karena masih kotor, akhirnya sisinya yang bersih juga. Nah itu lampu tuh nggak pernah bener, pasangin lampu mati lagi, pasangin lampu mati lagi. Nah historinya kayak begitu tuh sumur yang itu kan. Balik lagi ke cerita, gua habis ngambil air, gua ngeliat ada yang ngebungkuk putih tapi kotor, posisinya ngebungkuk kayak begini nih. Tadinya gua pikir karung, ada yang nyantolin karung. Jadi pas begitu gua keluar produksi, lurus itu sumur bor, gua belok ke sini ke tempat gua ke lab. Begitu gua belok 3 langkah, gue ngeh begini, itu kan sumur bor area kerja gue kan. Kalau misalkan emang ada yang ngegantungin karung, besok ketahuan sama bos kan gue yang kena. Gue ambil deh tuh karung, gue buang gitu. Itu lagi hujan gerimis. Pertama pas gue jalan masih kelihatan nih karung. Begitu jarak sekitar 10 meteran lah, itu udah mulai kelihatan ngebentuk rambut, ada rambutnya putih. Ya kan? Cuman muka belum kelihatan tuh, masih gelap lah. Gue sempat berhenti dulu, kata gue. Kok ada kayak bentuk rambut ya gitu, putih gitulah rambutnya. Cuman tetap gue mikir positif, karung gitu kan. Kalau gue diemin besok ketahuan bos, gue diomelin ada karung di situ gitu, sembarangan bayi naruh karung. Gue samperin lagi, makin deket, barulah kelihatan bentuknya kayak nenek-nenek. Astaga. Bentuknya kayak nenek. Tapi gue masih berpikiran berpikiran positif. Karung gitu kan. Gue deketin lagi, begitu nyampe situ kagak ada. Hilang gitu aja. Gue raba-raba nggak ada. Barulah setelah kayak gitu gue takutnya. Gue langsung banting tuh cawan air. Gue lari ke depan. Nyamperin ke anak-anak. Itu anak-anak ngeliat semua. Gue pucet dah. Gue sampai akhirnya ditanya kenapa, gue ceritain kan gini gitu. Nah kejadiannya itu. Terus ada lagi masih di situ ya, di tempat kerja situ.
Nah kalau misalkan gua lagi kerja malam nih, sebenarnya gue udah dikasih tahu sama salah satu senior, lu kalau kerja malam lampu di laboratorium di control room jangan dimatiin kata gitu. Kata gue, emang kenapa? Gue bilang kalau dimatiin biasanya penunggu yang ada di situ pada nyamperin, kata dia gitu kan. Nah udahlah, gue ikutin awalnya. Nah di satu malam gue udah ngantuk berat nih, udah nggak kuat. Gue lihat kan, udah jam 4, pikir gue kan udah mau subuh kan. Udah mau subuh inilah, gue matiin dong lampu. Nah gue tidur itu, dia kan di dalam itu di control room itu ada kursi 2, kursi biasa lah. Gue dempetin, gue rebahan di situ kan. Baru 5 menit gue rebahan, itu kursi yang posisi kepala itu udah kayak ditarik. Kepala gue langsung jatuh kena ubin sekaligus. Astaga. Buk aja. Untungnya nggak sampai gimana ya, cuman ya kelayangan juga. Kayaknya udah dinyalain tuh. Udah dari situ nggak berani lagi dimatiin. Nah, ada lagi, ini awal-awal ya, awal-awal kerja. Mungkin perkenalan mungkin ya. Ada lagi kalau ini yang kena itu waktu itu vendor. Jadi di gua ada satu sistem pengolahan air yang alat-alatnya itu semua yang bikinnya Jerman, bukan buatan Jerman. Nah, satu waktu itu ada yang rusak. Nggak taunya pabrik yang memproduksi mesin itu udah tutup di Jerman. Otomatis sudah nggak ada spare partnya dong. Gimana? Sedangkan itu kan masih harus jalan. Akhirnya dibukalah tender keluar. Siapa nih yang sanggup gitu bikin? Adalah waktu itu Pak Ridwan kalau nggak salah, orang Bandung. Datanglah dia ke situ. Dia waktu itu sama Pak Diman asistennya. Nah Pak Diman ini agak tua nih, perawakan orang Jawa lah. Sama Pak Diman ke situ. Seminggu dia kerjain nggak kelar-kelar. Nah, pas satu hari ini dia datang malam-malam, Kak. Jam 9 dia datang, jam 9 malam. Biasanya kan pagi ngerjain. Ini jam 9 malam datang. Pas gue masuk malam waktu itu, gue datang jam setengah 10. Ih, kata gue ada Pak Ridwan. Gue tanya kan sama Pak Diman nih, Pak, itu mau ngerjain sekarang? Iya, katanya. Saya tanya kan sama Pak Ridwannya tuh. Nggak taunya dia udah ditelepon sama direkturnya. Harus jalan besok, gimana pun caranya gitu. Soalnya ini udah keluar tadinya nggak nyampe cuman 1 minggu gitu perjanjiannya ngerjain itu kelar, itu udah seminggu lebih. Jadi saya udah kena penalti nih, kata si Pak Ridwan gitu kan. Jadi harus bisa jalan besok katanya. Ini sih udah ada katanya, alatnya tinggal masang, dia bilang gitu. Oh ya udah dipasang lah. Nah nggak lama kayak waktu yang di Bandung itu yang gue ceritain yang di video sebelumnya. Gue nyium bau kayak mayat baru dibungkus itu loh. Iya. Awalnya gue pikir si Pak Diman nggak nyium nih. Yang Pak Diman gue nanya kan, Mas, nyium nggak? Ih, Bapak nyium? Iya, katanya gitu. Ini Pak, si Pak Ridwan ini udah saya kasih tahu katanya dari tadi, besok aja katanya gitu kan, daripada celaka. Cuman ya gitu ngeyel katanya orangnya. Ada apanya Pak? Ah biasa katanya, demit katanya gitu. Udah tuh dia masang, kelar kan, jam 1-an lah itu kelarnya. Beres Pak, beres katanya, tinggal dites katanya gitu. Palap dibuka semua, tes kan, jalanin pompa. Jadi sistemnya kita ngejalanin pompa masuk ke tangki. Nah, si Pak Ridwan itu bikin kayak strainer, kayak saringan. Jadi buat masuk ke tangki lewat strainernya. Yang rusak tuh strainer ininya. Nah, udah gue cek semua, palap udah gue buka, gue jalanin dong pompa. Nah, si Pak Ridwannya ini begini. Ini posisi strainernya ya, yang alat yang dikerjain di atas tangki. Nah, dia di atas tangki begini nih ngeliatin. Kan palap gue udah inget, palap itu udah ngebuka semua, air masuk, jadi ini kayak ngeblok, kayak nggak bisa masuk, air keblok di sini. Otomatis keblok di sini ada pressure, ada tekanan terus, meledak dong. Iya. Meledak, hancur, ini meledak, pecah. Si pecahannya itu kena pelipisnya, itu darah muncrat sampai kemana-mana. Aduh. Itu malam itu juga langsung dibawa ke 24 jam kan, kalau nggak salah 18 jahitan dia kena. Ngilu banget. Akhirnya dari situ Pak Diman kan nyamperin. Dia itu yang waktu itu yang ngasih tahu ke gue, dia bilang gini, Mas katanya kalau ada kerjaan di situ kira-kira sampai setengah jam lebih mending ditinggal katanya. Gue tanya kan, emang ada apaan Pak? Itu ada noni Belanda 2, terus ada demit gede, tinggi gede 1, sama kayak bentuk anak-anak 1, jadi ada 4 katanya di situ, di pojokan situ. Emang posisinya di pojokan, pas di bawah pohon mangga. Bisa saya kurung katanya supaya nggak kemana-mana, soalnya ini kalau yang noni Belandanya jalan-jalan katanya, muter-muter. Bisa saya kurung di situ biar supaya di situ aja. Cuman kata si Pak Diman ini,
kalau misalkan apapun yang dikurung itu kan pasti bereaksi, pasti berontak. Nah nantinya mesin yang di situ yang apa jadi rusak. Oh kalau itu mah gue bilang kan urusan manajemen ya. Kata gue itu mah ntar urusannya mah manajemen pak. Ya udah yang penting sampean pada hati-hati aja lah katanya kalau kerja di situ. Ya udah. Nah ini si Pak Ridwan ini nyerah tuh. Pak udah saya nyerah deh katanya. Nggak apa-apa saya gak dibayar. Nggak apa-apa katanya saya rugi juga. Saya nggak mau nerusin daripada mati. Pulang dia. Akhirnya nggak diterusin sama dia. Sampai akhirnya itu sistem mati total terus diganti sama sistem baru. Karena nggak ada yang bisa ngehandle kan. Nah itu yang berikutnya. Nah terus ada lagi. Pokoknya di awal-awal selama 1 tahun itu gue terus kayak begitu tuh di situ di udah teror segala macem. Nah yang paling waktu itu sampai rame yang ngedenger lagi hari libur ceritanya tanggal merah. Tanggal merah ada project, ada kerjaan apa gitu lah yang dikerjain sama vendor kan. Nah gue suruh masuk, suruh ngawasin nih. Ngawasin doang. Kelar malam ceritanya. Si vendor itu kalau nggak salah ada 7 orang yang ngerjain. Begitu kelar malam, mereka kan nggak ada produksi kan, sepi. Cuman gue doang sama si vendor tuh yang kerja di belakang. Begitu udah kelar nih, si vendor ini kan pada berangkat cuci tangan lah segala macam ke kamar mandi. Jadi si kamar mandi itu posisinya ada di pinggiran tembok kali itu. Udah mereka ke sana, gue bikin laporan di atas nih di control room. Kayak gitu lagi ada yang nangis kan. Pikir gua tadinya suara musang. Kalau suara musang kan kalau malam kayak begitu biasanya ya, setahu gua gitu. Cuman gua juga belum pernah ngelihat langsung sih. Cuma kata orang-orang suara musang itu kayak orang nangis gitu. Kalau musang mau kawin tuh kayak begitu. Pikir gua kan suara orang nangis kan. Udah gua terusin, tapi kok nggak hilang-hilang gitu. Gua penasaran dong, gua turun. Nah si vendor itu yang 7 orang ternyata dia ngedenger juga mereka nyamperin. Bang, denger nggak? Iya, musang kali ya. Kayaknya bukan katanya gitu kan. Udah kita cari deh bareng-bareng. Bareng-bareng tuh dicari sampai bawah center, semuanya bawah center. Kita sorotin ke kali, itu nggak ada kan. Tapi suara tetap nyaring, suara orang nangis tetap nyaring, cewek nangis. Begitu gua nyenter ke pohon mangga tuh, pohon mangga yang di belakang, blap, sepi, nggak ada. Begitu gua center nih, pas gua sorot pakai lampu, nggak ada, sepi kan. Tuh nggak ada. Gua turunin lagi, nangis lagi bunyi. Terus kan yang itu ngeh kan, yang si vendor itu, coba pak sorot lagi katanya. Gue sorot lagi, diem lagi nggak ada. Gue turunin lagi, gitu lagi, terus aja sampai gue mainin itu. Ih, gue nanti bener berarti ya. Lu nggak ada yang bisa lihat apa? Nggak ada yang bisa lihat kan? Itu yang 7 akhirnya tangan masih kotor kan. Udah pak, saya langsung pulang aja katanya. Pada pulang gue ditinggalin sendiri. Itu kurang ada mungkin 30 sampai 40 menitan lah itu suara nangis. Akhirnya udah gue diemin aja. Itu nyampe sekarang gue masih di belakang, masih kerja di situ alhamdulillah nyampe saat ini. Cuman kalau ada gangguan yang kayak begitu ya udah gimana ya, udah biasa udah ya, dianggap biasa aja. Maksudnya memang udah nggak aneh juga gitu. Yang terbaru sih kemarin si gedung yang sebelah tempat gue kerja yang gue bilang pabrik kosong. Nah kemarin itu dibongkar waktu 3 apa 4 bulan yang kebelakang lah. Dia dibongkar, gedung-gedungnya dibongkar. Jadi dia kan gedungnya itu 2 lantai. Kelihatannya kayak 2 lantai gitu. Waktu belum dibongkar itu cuma tembok yang ngadep ke tempat kerja gua, ke room control gua itu cuma tembok aja gitu. Begitu dibongkar ternyata yang bawah ruang produksi yang ke atas perkantoran. Jadi ini dibolong nih, si tembok ini dibobok, ini ngemplong ke depan. Ini di atas tuh perkantoran, ada kursi-kursi, meja-meja gitu. Jadi tegak lurus, ini control room gue juga kan di atas posisinya. Ini si ruangan ini, di sini si tangki air limbah. Gue lagi biasa kan di komputer bikin laporan. Pas gue ngeliat ke situ yang banyak meja-meja itu, awalnya pikir gue cuman sampah doang ya sama lah kayak begitu putih lecek gitu kan. Gue bukain jendela, mungkin sampah, udah gue main aja. Tadinya kan gue ngeliat posisi ada sebelah sana lah. Intinya setelah gue bikin laporan, gue nengok lagi pindah posisinya. Iya pindah-pindah. Kata gue sampah gue bukan ya. Kan gue penasaran dong. Gue diem gini, gue liatin. Masih tuh di ujung kayak gitu. Nggak lama ngelayang, nggak gerak. Suwe loh. Gue langsung gue tinggalin lagi tuh. Itu kalau yang di tempat kerja sampai sekarang sih masih ada, cuman ya udah gue cuekin. Udah gitu. Biasa ya kak. Itu untuk yang kakak alamin gitu. Pernah juga nggak dapat cerita dari teman kerja? Kalau dari teman
ada juga gitu, ada beberapa. Cuman yang pernah rame itu waktu itu gini. Ini kan pabrik tempat gue kerja ini dulunya waktu mungkin zaman kolonial Belanda lah. Yang jelas bangunannya itu udah bangunan tua banget, bangunan Belanda. Jadi katanya dulunya itu emang produksi paku dia, produksi bahan alat bangunan lah. Nah yang paling rame dulu sempet rame. Jadi setiap mau tanggal 17 Agustus suka ada pentas seni kan. Nah ada si karyawan-karyawan cewek itu cuman nggak banyak, ada beberapa doang. Ceritanya mau nampilin paduan suara lah tuh si cewek-cewek. Nah malam-malam mereka latihan di salah satu ruangan, latihan paduan suara. Iseng lah sama si peserta paduan suara itu ada 4-5 orang direkam pakai HP, digeletakin aja. Nah begitu kelar Kak, pengen denger dong nih suara gue bagus gak nih gitu kan. Begitu diputar itu yang paduan suara nggak ada, yang ada suara apa cewek tapi kayak bahasa Belanda gitu loh. Tahu dah nyanyi apa nggak ngerti kita juga. Pokoknya udah kayak horor banget lah ngedengernya. Serem banget. Itu yang sampai rame, akhirnya sampai sampai nggak jadi si paduan suara tuh, sampai nggak jadi ditampilin. Nah durasi dari tahun itu tuh nyampe dari 2010 sampai tahun berapa lah gitu. Kalau sekarang sih udah banyak yang dirubah. Terus kalau dulu belum ada CCTV ya, kalau sekarang udah sampai 50 lebih kita pasangin CCTV. Jadi udah cenderung kalau cerita-cerita horor udah nggak pernah ada lah. Oh iya. Kalau dulu masih banyak, pernah ada lagi gini. Itu serem juga ya. Jadi ada karyawan yang meninggal ceritanya ya. Ada karyawan yang meninggal. Cuman ada satu cewek nih dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau yang karyawan yang meninggal tuh siapa gitu, yang mana. Jadi kita biasa kalau udah ada karyawan yang meninggal, kita inisiatif nih beberapa orang minta sumbangan gitu buat uang duka lah. Jadi dari perusahaan juga emang ada jatahnya. Nah kita karyawan adalah dana sosial gitu. Nah lagi muter ini, nah si cewek ini nih nanyain kan, yang meninggal yang mana sih katanya gitu. Si itu disebutin lah si Anu gitu. Kasih lihat fotonya, ini nih orangnya. Itu langsung pucat ya dia. Kenapa? Dia pucat, diem kan, langsung ngambil air minum. Terus kita tanya dong, kenapa gitu. Nggak taunya pas tadi dia mau masuk kerja ngelihat orang itu lagi ada di kantin, lagi duduk. Astaga. Padahal itu udah meninggal katanya. Itu kalau apa inian dari teman-teman kerja. Lupa sih gua ada lumayan banyak sih yang kalau dari teman kerja, cuman apa ya, cuman ada lagi nggak, atau yang ada lagi ngerjain di belakang itu kan ada serem tuh. Ada juga nggak cerita temen yang di belakang? Kalau yang paling sering itu dulu ada yang senior. Cuman kalau dia pemberani orangnya. Kalau dia sering malah waktu kapan ya? Gua masuk malam, dia masuk siang kan. Nah gua datang nih malam-malam dia nggak ada Kak. Kata gua di mana ini si bapak itu kan? Pas gue lihat dia lagi di belakang jongkok, tapi mulut kayak orang ngobrol. Mulutnya kayak orang ngobrol, gue perhatiin aja kan. Udah kelar tuh, dia jalan kan, gak jalan ke arah gue samperin kan, ketemu lah. Pak, habis ngapain? Biasa, katanya ada si Nyai, katanya di belakang. Gila lu, si Nyai apaan ya? Biasa, kamu juga tahu katanya siapa, katanya. Tajakin ngobrol katanya tadi, dipintain sekalian aja tapi pintain nomor togel, katanya. PA bro, terus dikasih enggak ada. Itu gila loh, kalau dia kayak disamperin, kalau ada itu ngelihat. Tapi dia emang bisa ngobrol gitu. Ya nggak tahu juga, emang udah senior, udah tua, emang udah sering mungkin ya. Oh ya ada satu lagi yang sama itu juga seorang yang di pohon mangga itu tuh. Itu juga dia cerita, dia senior juga, sekarang dipindahin ke depan dia waktu itu. Sama dia lagi ngerjain nih, lagi ngerjain sesuatu lah di situ. Ngerjain sesuatu kan dia pakai kunci kayak kunci Inggris gitu, yang gede. Itu kan bahannya dari apa? Kayak kroman gitu, bening kan. Dia lagi gini nih, dari sini mantul dong di atas. Nah di atas tuh ada cewek lagi gini. Kakinya? Rambut pirang katanya. Awalnya sih dia diemin. Dia diemin, maksud dia diemin tuh biar pergi aja sendiri gitu. Ternyata nggak pergi-pergi. Penasaran dong, pas dia lihat gini. Itu sih Yai lagi ngeliatin begini di atas, tapi kakinya sambil begini-begini. Bayangin nggak lo? Tetap-tetapan dong. Itu dari dia lari ngibrit.
Gitu sih kalau yang di tempat kerja ya kebanyakan sih yang itu, yang noni-noni Belanda Yang itu di yang Belanda. banyak Karena ngeliat. emang bangunannya dulunya pabrik Mungkin. paku ya dari zaman kolonial. Malah gue denger kan ada kuburan orang Belanda juga yang nggak sempet dipindahin gitu, masih ada di Serius? situ. Kalau gue denger yang sama yang udah lama-lama ya, yang udah senior dan itu posisinya pas di bawah control room. Ih. Jadi gue di atas nih, ini di bawahnya dulu ada katanya di situ. Jadi awalnya tuh tempat yang gue isi itu awalnya showroom mobil. Cuman showroom mobil pun ya dulunya mungkin bekas bangunan Belanda juga mungkin ya. Jadi di waktu zaman showroom mobil itu, nah senior gue yang ini dia sempat kerja di situ di showroom mobil itu jadi OB. Nah itu ada makam Belanda katanya waktu zaman showroom tuh masih ada jar katanya. Si makam Belanda itu belum diapa-apain. Nah begitu dibeli ini sama perusahaan tempat gue kerja, terus dijadiin tempat pengolahan limbah. Nah nggak ada prosesi pemindahan makam. Jadi setahu gue itu makam masih ada di situ katanya. Astaga, berarti kayak dibangun aja gitu ya? Iya, ditumpuk kayak dibangun gitu aja. ditimpa aja. Entah nggak tahu apa gimana. Yang jelas kan selama proses pembangunannya pun yang gua denger gitu banyak yang ngeliat gitu yang kayak begitu-begitu. Sampai yang dulu pernah juga ada kita mau bikin pump room ya. Jadi tempat pompa di bawah tanah. Itu kan otomatis harus digali. Waktu itu ngerjainnya malam pas lagi libur, lagi nggak ada produksi. Nah lagi-lagi gue suruh ngawasin ceritanya, ngawasin yang kerja. Itu kurang lebih ada sampai 20 orangan lah ngegali lubang itu. Nah ada satu bapak-bapak waktu itu sekitar jam 2-an nunggu material apa entah gue nggak tahu. Mereka stop kerja dulu, pada ngumpul lah di kantin, pada ngerokok. Nah ada satu bapak-bapak manggil ke gue nih, Mas katanya. Kang kata dia, gue nyamperin kan, ada apaan Pak? Udah lama kerja di sini. Itu gue waktu kerja 9 atau 8 tahun gitu. Sekian gue bilang 8 tahun lah, nggak pernah ngeliat apa-apa katanya. Emang apaan Pak? Gitu. Kalau ngelihat kayak begitu-begitu sih udah biasa Pak. Gitu. Namanya udah 5 tahun lebih kan. Kalau setahun pertama sih emang iya kaget. Tapi kesini-sininya udahlah, udah masing-masing aja. Kalau saya mau pulang malam ini juga katanya. Emang kenapa? Jadi kata dia lagi ngegali, itu semua pada datang. Jadi pada kepo. Jadi dia di bawah ngegali nih, di atas pada begini nih. Ada cewek, katanya ada yang tinggi gede, kata gitu kan, ada yang kecil tadi kurcaci tadi. Jadi mereka lagi pada kerja tuh dia begini nih. Dan itu bener sih bapak itu. Saat itu juga begitu ketemu sama mandornya dia ngomong, "Pak, saya mundur nggak kerja di sini lagi." Dan dia bawa ponakan 2, anak 1 dibawa semua pulang. Oh, jadi ponakan itu juga dibawa kerja? Dibawa pulang, dibawa kerja. Akhirnya kerja terus sama-sama itu bawa pulang? Dibawa pulang. Wow. Nah, kalau untuk yang paling pernah juga, itu bukan nantangin sih ya Kak ya. Jadi waktu itu, ini sebenarnya ada cerita sebelumnya. Jadi gue pernah waktu itu ketitipan hodam keluarga almarhum istri. Kemudian untuk mencari tahu, intinya setelah gue ketitipan hodam itu, gue nyari tahu nih, mesti gimana ngurusin yang kayak begini. Nah ada teman kerja juga, cuma atasan gue juga gue ngobrol sama dia. Gak taunya kan dia emang punya padepokan gitu. Jadi dia punya kayak ilmu penapasan dalam gitu kan. Cuman pakai Asmaul Husna. Jadi tiap muridnya itu dilatih penapasan dalam sekaligus dikasih asmanya apa gitu. Misalkan Ar-Rahman gitu, kalau ya Jabar gitu. Jadi masing-masing punya lah. Nah, gue ngobrol sama dia, kata dia, lu belajar dulu deh sama gue gitu. Belajar ilmu yang gue punya. Gitu. Singkat kata gue belajarlah sama dia tuh selama 3 bulan ceritanya. 3 bulan, iya 3 bulanan lah. Setelah 3 bulan kan itu capeknya luar biasa loh itu. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma nahan napas doang, itu keringat sampai segede-gede jagung. Cuman sejam loh nahan napas, pegel gue capek. Lebih capek dari kerja lah itu gue waktu latihan kayak begitu. Nah latihannya itu 1 minggu 2 kali. Kalau hari Kamis kalau nggak salah waktu itu, kalau hari Kamis di rumah teman. Nah hari Sabtu malam minggunya di tempat kerja tuh. Jadi nyolong waktu 1 jam. Ya setelah 3 bulan kan gue nanya kan, kata gue, "Bos, ini gue khasiatnya apa nih belajar kayak beginian? Tes dong," gue gituin kan. "Lu mau tes apa?" katanya. "Tes fisik aja dulu ya." Ya udah coba. Kan ada cairan asam kan lu tahu sendiri ya, pH-nya 0 tetesin ke ini aja bolong gitu kan.
Awalnya gue nggak yakin tuh, gue takut juga kan, kata gue melepuh ntar tangan gue. Enggak, udah cobain aja katanya, pakai cuci muka. Bener tuh Kak, nggak tahu sama dia mungkin diapain, nggak tahu lah. Baca kan. Oke, gue bilang fisik udah gitu kan. Gue nyoba yang gaibnya dong, bisa nggak? Bisa katanya. Coba caranya gimana? Itu di control room tuh yang gue ceritain, di control room itu. Hanya gue suruh duduk sila nih, gue sila begini. Sama dia di punggung tuh tangan dia kerasa diginiin punggung gue sama tangannya. Lu ikutin aja, kata ikutin jalurnya kemana. Maksudnya gimana? Ya ntar badan lu sendiri yang nyari posisi gaib yang paling kuat di tempat ini ada di mana, kata dia gitu. Itu gue lagi sila kayak begini udah kayak ditarik begitu, tapi pelan-pelan gerak sendiri, muter sendiri. Begitu muter gini berhenti, itu ngarahnya ke pohon mangga yang gue ceritain itu. Oh, berarti itu paling kuat dong. Berarti kan di situ yang paling banyak. Coba buka, tadinya gue merem, coba buka matanya, gue buka, ih bener teh, situ bos, iya di situ katanya. Mau dilanjut, boleh deh lanjut. Ya udah katanya, merem lagi. Begitu gue merem, diusapin lagi nih, tahu-tahu depan gue orang tinggi gede, tapi kayak bayangan doang, bentuknya hitam semua gitu. Hitam semua, dia cuma dari jauh, tadinya kecil, nyamperin sampai gede kan. Begitu nyampe depan gue, kepalanya diginiin nih, ke depan muka gue tuh diginiin. Itu gue mundur, lagi sila begini mundur seret aja. Udah langsung disadarin lagi kan. Intinya kalau kata dia belum kuat lah buat ngelawan yang kayak begitu. Ya itu yang apa, kalau kejadian-kejadian di tempat kerja bersinggungan sama hal-hal gaib yang gue inget. Yang itu tadi ya. Yang paling banyak sih ya karena sampai sekarang masih kerja di situ gitu. Tapi sampai sekarang pun sebenarnya masih ada ya Kak. Cuma udah biasa masih gitu. Ada. Sekelebat gitu. Yang kayak begitu, iya jadinya yang kayak begitu udahlah. Masa bodoh gitu. Terus yang Kakak belajar ilmu pernapasan dalam tadi tuh masih sampai sekarang Kak? Nah itu karena capek, ceritanya capek, gue berhenti. Dan ya itu nanti deh di next ya, maksudnya itu panjang juga soalnya itu panjang ceritanya. Ada nyambungnya juga gitu. Oke. Tapi untuk cerita selama bekerja itu udah sampai di sini ya Kak berarti ya? Iya. Kalau udah habis ya ceritanya. Seru juga ya ternyata di tempat kerja pun. Apalagi tempat kerjanya tuh yang udah terlihat serem gitu. Aku paling serem sih sama yang tempat kerja yang terakhir sebenarnya. Karena ngebayangin di belakangnya itu kan ada sungai, terus sebelahnya ada rumah tuh. Itu rumahnya akhirnya ada sesuatu nggak di sana? Kalau rumah nggak pernah, gue sih nggak pernah tahu ya, nggak pernah ngelihat. Cuman yang jelas kalau ya gimana sih rumah kosong, rumah tua yang ilalangnya udah tinggi. Jadi kita nggak pernah ngurusin juga gitu kalau rumah itu. Nggak ada masa bodoh lah, nggak ada ya? cerita-cerita. Sampai sekarang masih kosong kan? Masih kosong sampai sekarang. Nggak ada yang memanfaatkan rumah itu nggak ya? Nggak tahu itu gimana ceritanya, orang rumahnya gede banget. Rumah yang ada malah kan belakangnya kebun, jadi banyak pohon rambutan, mangga gitu. Yang ada kita colong-colongin mangga. Oke deh, gimana nih teman-teman cerita dari Kak Fajar saat dia sedang bekerja. Ternyata di tempat kerjanya tuh ada aja gangguan-gangguan horor gitu loh. Part mana menurut kamu paling menyeramkan sampai bikin kamu merinding? Tulis di kolom komentar. Atau kamu juga punya pengalaman serupa yang diteror hantu saat bekerja? Silahkan tulis juga di kolom komentar. Aku sama Kak Fajar pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.